pribadi mengucapkan selamat tahun baru buat kita sekalian. Kiranya penyertaan Tuhan yang lebih luar biasa lagi ada bersama-sama dengan kita semua di tahun yang baru ini. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan melihat beberapa pesan Tuhan bagi kita sekalian, pesan firman Tuhan bagi kita sekalian, yang saya berdoa ini bisa menguatkan kita sekalian untuk kita bisa dengan penuh yakin, dengan penuh percaya bahwa tahun ini pun Tuhan menyertai kita dan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Saya mengajak kita melihat sebuah kisah dalam Alkitab di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Mari saya ajak kita membuka ayat-ayat ini. Nanti kita akan baca beberapa ayat dari situ. Jadi 1 Samuel pasal yang ke-17. Jadi ada sebuah kisah yang saya yakin ini kisah yang sudah cukup familiar buat kita semua. Sebuah kisah yang saya yakin ini sudah kita tahu dari kecil. Di situ ada kisah tentang ada seorang raksasa besar yang namanya Goliat. Ya, jadi kalau saudara sekolah minggunya lulus, saudara lulus sekolah minggu di sini apa? Enggak sekolah minggu ya. Waduh, berarti langsung pelayanan. Kalau saudara lulus sekolah minggu, saudara akan tahu kisah tentang seorang raksasa besar yang namanya Goliat. Ya, jadi pada waktu itu saudara sekalian, bangsa Israel diperhadapkan, ya mereka harus memerangi bangsa Filistin. Ya, jadi bangsa Filistin ini adalah bangsa yang memang Alkitab menceritakan buat kita dari dulu. Bahkan kalau saudara mengikuti sejarahnya sampai dengan hari ini, yang namanya bangsa Filistin itu selalu jadi musuh bebuyutannya bangsa Israel. Nah, saudara sekalian, kali ini mereka mau perang, ya. Jadi mereka mau perang, dan saat mereka perang ini, ternyata bangsa Filistin punya seorang jagoan, ya. Jadi punya seorang jagoan. Gak seperti biasanya bangsa Filistin menghadapi bangsa Israel, tentara lawan tentara. Kali ini dia bawa seorang jagoan yang dinamakan orang pada waktu itu sebagai Goliat, saudara sekalian. Ya, jadi Alkitab bercerita bahwa yang namanya Goliat ini dia punya postur gak seperti tubuh manusia, ukuran seperti biasanya, tapi dia punya ukuran yang jauh lebih tinggi dari manusia. Dari manusia pada umumnya. Dan orang bilang pada waktu itu si Goliat ini adalah turunan dari raksasa-raksasa, karena memang tubuhnya cukup tinggi, jadi cukup mengerikan. Nah, jadi saudara sekalian, pada waktu itu yang dihadapi bangsa Israel seperti itu. Nah, ketika mereka sedang di tengah peperangan seperti itu, lalu mereka diperhadapkan dengan lawannya mereka yang bukan seperti biasa, yaitu lawan mereka ada seorang raksasa besar. Maka kali itu bangsa Israel yang waktu itu dipimpin oleh Raja Saul, itu mereka ngeper, takut, karena mereka melihat apa yang di depan mata mereka adalah sebuah tantangan yang gak biasa. Yang mereka hadapi sekarang bukan tentara yang seukuran sama mereka, yang kekuatannya mereka bisa ukur kurang lebih sama lah. Kalau ngelawan manusia yang ukurannya sama, kalau mereka punya kekuatan 100, saya lawan dengan 200 orang, mungkin bisa menang, hitungannya begitu. Tapi kali ini mereka menghadapi seorang raksasa yang buat mereka saat itu, buat bangsa Israel, ini tantangan yang di luar dari ukuran kebiasaan. Ini sebuah tantangan atau sebuah peperangan yang mereka tahu di depan mata. Kalau mengukur kekuatan menurut mata yang mereka lihat, ya menurut pandangan mata mereka, kayaknya mereka bakal kalah lawan Goliat. Nah, saudara sekalian, apa yang saat itu sedang dihadapi oleh bangsa Israel, kadang hal-hal seperti itu kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang saya dan Bapak Ibu saudara sekalian dihadapkan dengan sebuah situasi, atau kita dihadapkan sebuah problema, kita dihadapkan sebuah tantangan hidup, di mana keadaan tersebut itu di luar dari prediksi kita.
atau apa yang kita hadapi sepertinya jauh dari kekuatan yang bisa kita pakai untuk menghadapi apa yang di depan kita. Kadang kita harus diperhadapkan dengan sebuah situasi atau keadaan atau sebuah masalah yang rasanya kalau kita kerahkan semua tenaga nggak akan pernah bisa mengalahkan keadaan yang di depan mata kita. Nah, kalau saudara pernah mengalami yang seperti itu, bangsa Israel pada waktu itu mengalami hal yang sama, saudara sekalian. Mereka melihat dari apa yang mereka pandang dengan mata fisik mereka, wah, udah kayaknya nggak mungkin bisa menang. Karena Goliat itu besar sekali, bukan hanya besar, tapi Alkitab menulis buat kita yang namanya Goliat, dia itu dari kecil sudah terlatih sebagai tentara. Jadi bukan hanya tentara saja, tapi ukurannya besar. Dan terlatihnya bukan hanya terlatih begitu saja. Alkitab menulis dia sudah terlatih sejak dari mudanya. Jadi pada waktu itu dalam ukuran Raja Saul dan para tentara-tentara dan para panglima-panglimanya yang waktu itu menghadapi peperangan, kalau diukur, wah ini pasti kalah. Saudara sekalian, berapa banyak kali kita dalam kehidupan menghadapi kondisi yang seperti itu. Ya mungkin kita tidak menghadapi orang yang seperti Goliat secara fisik mungkin. Kita mungkin tidak menghadapi peperangan seperti yang bangsa Israel hadapi pada waktu itu. Tapi mungkin hari-hari ini kita sedang hadapi sebuah pergumulan yang saudara sudah bergumul dalam waktu yang lama, sudah berdoa dalam waktu yang lama, berdoanya nggak biasa, berdoanya sudah sampai berpeluh, sudah sampai menahan air mata, bahkan sudah sampai berdoa yang sampai ngelus dada, tapi kayaknya setelah kekuatan semua dikeluarkan, kok belum bisa juga terselesaikan apa yang kita hadapi. Hal seperti itu dihadapi oleh bangsa Israel, dan pada waktu itu yang terjadi di tengah-tengah mereka adalah mereka mengalami ketakutan. Raja Saul yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu, mereka melihat keadaan yang terjadi, mereka mengalami sebuah kekhawatiran, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kebuntuan, bahkan mereka putus asa. Terbukti dari kisah yang ditulis dalam 1 Samuel 17 yang nanti kita akan baca beberapa ayat. Raja Saul itu nggak berani ngelawan. Dia sibuk diskusi sama panglima-panglimanya. Ini kira-kira siapa yang bisa ngelawan. Sedangkan pada waktu Goliat bilang, ayo maju, siapa yang bisa lawan saya? Goliat cuma teriak gitu aja. Bangsa Israel dan panglima-panglimanya ngeper, nggak ada yang berani. Jadi kondisi yang waktu itu sedang bangsa Israel hadapi adalah sebuah kondisi yang dikuasai ketakutan yang luar biasa. Dikuasai keputusasaan yang luar biasa. Mereka dikuasai oleh kegentaran yang luar biasa karena menghadapi sesuatu dalam kehidupannya mereka pada waktu itu dalam hal peperangan. Saudara sekalian, berapa banyak kita dalam kehidupan sering kali kita diperhadapkan dalam masa-masa kehidupan kita yang seperti itu. Ya, hari ini kita masuk di tahun yang baru, dan saya percaya buat banyak orang masuk tahun 2021 adalah memasuki sebuah tahun yang nggak sama dengan memasuki tahun 2019 atau memasuki tahun 2018 beberapa tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu orang menghadapi tahun yang baru dengan penuh rencana, penuh harapan, dan berkata pasti setahun ini saya bisa merencanakan A, B, C, D sampai dengan Z, dan semua rencana saya kebanyakan akan bisa berhasil karena kondisi semua berjalan dengan biasa. Tapi masuk di tahun 2021 ini saudara sekalian, banyak orang merasa saya mau bikin rencana, tapi kayaknya kondisi yang seperti sekarang ini ada banyak ketakutan yang sedang melanda manusia. Ada orang takut karena kondisi COVID yang saat ini, yang berpengaruh kepada kondisi ekonomi, berpengaruh kepada seluruh peradaban manusia, berpengaruh kepada seluruh sisi bagian kehidupan manusia, sehingga orang ketika mau masuk di tahun yang baru ini, yang sekarang ini kita sedang masuki, banyak orang mau merencanakan sesuatu tapi rasanya aduh, bisa nggak ya? Sedangkan tahun lalu saja kita merencanakan banyak hal, banyak orang merencanakan banyak hal di tahun lalu, sampai dengan akhir tahun ternyata banyak hal yang nggak tercapai. Pak Jokowi baru-baru bikin sebuah video konten kartun di Facebooknya dia, entah di Instagram juga ada barangkali atau di channel YouTube-nya ada juga. Tapi saya lihat di akun Facebooknya Pak Jokowi, dia bikin sebuah animasi tentang dia dan
gambaran dia dan bangsa Indonesia. Dia tulis di situ, pada waktu pergantian tahun 2019 masuk ke tahun 2020, saya punya banyak rencana dan mimpi untuk bangsa ini. Tapi ternyata badai Covid yang sekarang melanda di seluruh dunia membuat banyak rencana, dan apa yang Pak Jokowi mimpikan untuk bangsa ini yang mau dia bangun, banyak yang geser, banyak yang tidak tercapai, bahkan sama sekali tidak tersentuh sampai dengan akhir tahun. Itu mewakili seluruh keadaan kita, saudara sekalian. Ya mungkin kita kalau di Sidarja ini di tempat kita ini mungkin ya beberapa orang yang rasanya ada pengaruh, ada nggak pengaruh begitu ya. Ada orang yang pengaruh banget, ada yang enggak. Tapi saudara sekalian, banyak bagian dari negeri ini, banyak daerah dari negeri ini yang benar-benar merasakan kondisi yang sulit menghadapi situasi yang sekarang terjadi. Banyak orang yang masuk di tahun yang baru sekarang dan orang berpikir, aduh kalau saya mau bikin rencana baru di tahun ini bisa enggak ya? Karena tahun lalu kita diterpa kondisi yang benar-benar enggak enak buat semuanya. Dan masuk tahun 2021 rasanya walaupun katanya berita sudah ada vaksin yang sudah sampai di Indonesia, nyatanya sampai dengan di penghujung di awal tahun seperti ini kita belum tahu akan seperti apa. Dan adanya vaksin yang datang belum tentu nanti keadaan bisa jadi lebih baik, kita nggak pernah tahu. Karena yang kita hadapi adalah sesuatu yang nggak kelihatan. Ya virus kan nggak kelihatan. Jadi saudara sekalian, secara global orang sedang menghadapi ketakutan. Secara global orang sedang menghadapi kegentaran menghadapi masa saat ini. Mungkin saudara nggak begitu berpengaruh dengan kondisi seperti ini. Mungkin saudara sedang menghadapi hal lain. Tapi kadangkala kita menghadapi situasi seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu dia menghadapi Goliat. Melihat sesuatu yang besar, melihat sesuatu yang menakutkan, yang kayaknya kalau diukur pakai kekuatan kita nggak akan pernah bisa menang diukur pakai cara apapun. Kita bergumul untuk sesuatu, pergumulan kita sudah cukup panjang, kekuatan kita sudah kita habiskan untuk menghadapi pergumulan kita. Tapi sampai dengan hari ini kok kayaknya daya habis, tapi yang kita doakan belum terjadi. Apa yang kita cita-citakan belum tercapai. Apa yang kita bangun kok nggak selesai-selesai. Malah datang lagi problema yang lain, datang lagi tantangan yang lain. Dan yang terjadi orang menghadapi ketakutan dalam kondisi ini, saudara sekalian. Tapi beberapa pesan firman Tuhan bagi kita melalui kisah yang kita baca sore hari ini dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Ya, ada seorang anak muda bernama Daud yang muncul di situ. Ya, anak muda yang dia tidak terlatih sebagai tentara, tapi dalam kisah itu dia muncul dan akhirnya dia memberikan sebuah jawaban. Dia jadi jawaban buat tentara Israel yang saat itu sedang menghadapi Goliat yang mendatangkan ketakutan buat kehidupan mereka. Jadi kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya pengalaman apa-apa. Dia tidak terlatih untuk berperang. Tapi seluruh Alkitab menceritakan tentang tokoh yang namanya Daud. Dia hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dari tokoh itu kita akan belajar. Dan biarlah kiranya kalau kita hari-hari sedang hadapi ketakutan dalam hidup, hadapi kegentaran dalam menghadapi seluruh keadaan dalam hidup kita, kita belajar dari Daud. Dan kiranya apa yang Daud teladankan bagi kita itu jadi kekuatan buat kita sekalian. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-36, 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang 36 bagian yang pertama. Ya, ayat yang ke-36, sudah ketemu semuanya? Ya. Kita akan baca bagian awal saja dari ayat yang ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan apa? Akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Sampai di situ kita baca. Yang pertama saudara sekalian, ini yang Daud coba teladankan bagi kita.
Ini yang coba Daud tunjukkan sama kita untuk kita menghadapi masa-masa ketakutan kita, masa-masa kegentaran kita dalam hidup, entah apapun yang saudara hadapi dengan pergumulan kita masing-masing. Yang pertama, Daud mengajarkan kita begini. Dia bilang begini, singa sama beruang itu sudah pernah tak hajar. Dan orang Filistin itu yang dia maksud sebagai Goliat, dan Goliat itu Daud bilang begini, dia akan apa? Sama seperti salah satu dari binatang itu. Padahal saudara coba pakai logika yang paling sederhana. Singa, beruang dengan Goliat. Apa ada kesamaan antara singa dengan Goliat? Ukuran fisik sudah beda, jenis makhluk hidup yang berbeda, yang satu manusia raksasa, yang satu binatang. Tapi Daud bilang di situ begini, baik singa maupun beruang itu udah pernah tak hajar. Dan yang namanya Goliat itu dia akan sama seperti salah satu binatang itu. Ini artinya Daud sedang memberitahu kepada kita begini, bahwa pandangan kita, cara pandang kita terhadap tantangan yang ada di depan mata kita, itu akan menentukan seberapa kuat kita untuk menghadapi tantangan kita. Kalau saudara kalian, saya nggak bawa gelas ya, saudara. Gelas, saudara imajinasikan saja. Gelas kalau diisi air, maaf, ada aqua. Gelas ini ringan apa berat kira-kira? Ringan ya. Ada kucing masuk, tolong diusir. Buka pintu. Ya, oke. Dia memilih jalan lain. Oke, kembali fokusnya. Aqua ini kan ringan ya. Ini ringan. Saudara nggak perlu banyak tenaga untuk ngangkat ini. Bahkan saudara pakai tangan kiri atau mohon maaf pakai kaki sebelah kiri ngangkat, kalau asal seimbang juga kuat. Ini aqua ini. Tapi kalau aqua ini saudara pegang, tahan begini, kira-kira 10 menit lah, dia akan jadi makin berat. Padahal ringan ini, enggak. Apa beratnya bertambah? Enggak. Tapi saudara coba tambahkan lagi, pegang kira-kira ya setengah jam gitu lah. Maka aqua yang cuma segini ini akan rasanya akan sudah hampir sama rasanya seperti kita ngangkat batu besar di tangan kanan kita, di telapak tangan kita. Tapi coba saudara tambahkan lagi waktunya. Aqua gelas ini kita tahan di tangan ya kira-kira 3 jam gitu lah. Nggak usah ditaruh. Maka tangan saudara akan mulai kaku. Ya, saudara akan mulai kelelahan. Ya, aqua gelas yang tadinya hanya nggak butuh banyak tenaga untuk angkat ini, dia akan jadi seperti kita ngangkat semen 50 kilo kalau 3 jam kita taruh ini di tangan. Ya, jadi masalahnya sama, tapi cara kita memperlakukan masalah ini, ya anggaplah ini sebuah tantangan dalam hidup kita. Cara kita memperlakukan tantangan ini akan menentukan bagaimana kemenangan kita dalam menghadapi tantangan kita dalam hidup. Sebetulnya Daud memberi pelajaran buat kita begini. Baik itu singa, baik itu beruang, baik itu Goliat yang ukurannya besar. Daud memberi contoh begini. Itu sebetulnya semua sama. Semua itu enggak tergantung sebesar apa tantangan yang di depan mata kita. Enggak tergantung sebesar apa masalah yang menghadang hidup kita. Sebetulnya bukan tergantung dari situ, tapi tergantung dari cara pandang kita menilai setiap masalah yang di depan mata kita. Ada orang yang menganggap yang namanya kelaparan itu hanya hal sederhana. Gampang, orang cuma lapar kan bukan masalah. Tapi ada orang yang menganggap yang namanya kelaparan itu adalah masalah yang besar sekali. Ada orang yang menganggap kalau punya uang 5.000 itu hal yang
menyedihkan sekali. Tapi ada orang yang menganggap punya uang 5.000 itu adalah hal yang besar sekali. Ada orang yang punya uang 10 juta rasanya kecil sekali. Ada orang yang sebaliknya, anggap 10 juta itu sebuah harta karun. Semua yang kita hadapi, saudara sekalian, semua yang ada di depan mata kita, khususnya tantangan-tantangan hidup kita, problema-problema kita yang seringkali mendatangkan ketakutan dalam hidup kita, sebetulnya semua sama. Semua tergantung dari bagaimana cara kita memandang apa yang di depan mata kita. Karena dari cara bagaimana kita memandang apa yang di depan mata kita, itu menentukan kita menang atau kita jadi orang yang kalah. Nah, Daud memberi contoh kepada kita. Kalimat yang dia sampaikan dalam cerita itu bukan hanya sekedar kalimat menyepelekan, bukan. Tapi yang mau dia beritahu kepada kita adalah sebetulnya cara pandang kita. Cara pandang Daud itu menentukan. Semua yang di depan mata, semua sama. Tantangan yang dia hadapi sama. Singa aja dia bisa hajar, beruang juga dia bisa. Goliat yang ukurannya besar seperti itu pun Daud bilang sama saja dengan singa atau beruang. Jadi yang pertama, saudara sekalian, saat kita sedang menghadapi ketakutan, kegentaran di depan mata kita, kita sedang menghadapi pergumulan yang kayaknya berat sekali, kembali kepada apa yang Daud coba ajarkan bagi kita, contohkan bagi kita. Sebetulnya yang kita hadapi itu semua sama, tergantung dari cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi musuh-musuh dalam hidup, atau tantangan-tantangan, atau problema, peganglah prinsip seperti Daud. Daud bilang bahwa singa ataupun beruang ataupun Goliat, hambamu bisa mengalahkannya itu. Mengalahkan itu. Jadi selalu berkata dalam diri kita, jangan mau kita dikuasai kegentaran, jangan mau kita dikuasai ketakutan. Walaupun sering kali pada saat kita sedang hadapi sesuatu yang besar, yang kayaknya gak terukur dalam kekuatan kita, pasti yang pertama datang ketakutan. Secara manusiawi, ketakutan itu pasti yang normal pertama datang pada saat kita menghadapi sesuatu. Tapi kembali kepada pesan firman Tuhan yang harusnya memuatkan kita. Kita harus sama-sama tahu, sama-sama berpikir dan pegang prinsip seperti yang Daud pegang. Bahwa seperti apapun tantangan yang di depan kita, saya dan saudara sekalian pasti bisa menghadapinya. Pasti bisa. Mazmur pasal 121 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata begini. Ini Daud sendiri menuliskan kalimat ini bagi kita sekalian. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Daud bilang begini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pada saat kita sedang menghadapi apapun dalam hidup yang itu mendatangkan kegentaran dan ketakutan, selalu bilang begini, semua bisa saya hadapi karena pertolonganku datangnya dari Tuhan. Jadi semua yang kita hadapi gak tergantung dari apa yang di depan mata kita. Terserah itu mau besar, terserah itu mau kecil. Satu hal yang harus kita pegang, pertolonganku pasti datang dari Tuhan. Jadi entah itu perkara kecil, kita pasti ditolong Tuhan. Perkara sedang, kita pasti ditolong Tuhan. Perkara besar sekalipun, tetap pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, kalimat selanjutnya dari pasal 17 ayat yang ke-36 tadi. Daud bilang begini. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini kalimat kedua yang Daud sampaikan. Jadi dia pertama bilang tadi singa, beruang sudah hambamu hajar, apalagi orang Filistin ini. Pasti hambamu akan mengalahkan dia. Kalimat selanjutnya bilang begini, karena ia telah mencemooh apa? Barisan daripada Allah yang hidup. Yang kedua, saudara sekalian, Daud mengklaim bahwa begini, dia adalah milik Allah. Jadi kalau ada apapun yang dia hadapi dalam hidup, Daud selalu bilang begini, karena aku milik Allah. Jadi apapun yang menghadangku dalam kehidupan, dia pasti juga menghadang yang punyanya aku. Artinya dia juga menghadang Allah, karena aku punya Allah.
Itu yang berupaya Daud sampaikan buat kita melalui kisah ini. Ketika dia menghadapi orang Filistin, dia bilang begini, kalau dia mencemooh kami bangsa Israel, berarti dia bukan hanya mencemooh kami, dia sedang mencemooh barisan Allah yang hidup. Jadi saudara sekalian, setiap kali kita menghadapi sesuatu dalam kehidupan, harus selalu punya prinsip ini. Kita harus klaim ini bahwa hidup kita adalah milik Allah. Seluruh kehidupan kita Allah yang ciptakan dan Allah yang atur semua langkah-langkah hidup kita. Maka kalau ada sesuatu terjadi dalam hidup kita harus punya prinsip ini. Yang ada di depan kita gak akan pernah bisa mengalahkan kita, karena kita dimiliki oleh pribadi yang tidak terkalahkan. Kalau saudara merasa gak punya siapa-siapa, kan banyak orang kan sekarang punya penyakit begitu ya. Penyakit orang zaman sekarang kan ada penyakit yang namanya loneliness, sendiri. Rasanya aku ngapa-ngapain sendiri, dewekan betetek. Nah itu orang merasa sendiri-sendiri, ngapain? Kan saudara coba lihat di status kebanyakan itu kan sekarang itu saya bilang jadi penyakit yang menular, penyakit kesendirian. Banyak orang terlalu merasa sendiri hari-hari ini. Di tengah keramaian aku merasa sepi. Mau rekreasi supaya refreshing sejenak. Aduh bahasanya udah saya nggak bisa ngikuti lagi. Melupakan kesendirian. Yang saya sering ingat tuh satu itu, dewekan betetek. Apa sih maksudnya dewekan betetek? Sendiri aja berani gitu ya. Banyak orang mengalami kesendirian hari-hari. Padahal saudara sekalian, buat kita orang percaya, kita milik Tuhan. Ketika sesuatu datang dan Tuhan perhadapkan di depan kita, besar ataupun kecil, selalu bilang begini, saya milik Tuhan. Saya tidak pernah sendiri. Orang terdekat mungkin meninggalkan saya pada saat saya menghadapi permasalahan. Pasangan saya mungkin gak ngerti apa yang saya hadapi. Keadaan seperti itu bikin orang langsung bikin status, aku sendiri. Pasanganku gak ngerti nih aku. Keluargaku gak pernah ngerti tentang aku. Aku menghadapi semuanya sendirian. Orang yang berkata begitu dia gak percaya bahwa dirinya dimiliki oleh Allah yang hidup. Maka hadapi apapun saudara sekalian, selalu bilang aku dimiliki oleh Tuhan. Ketika ada tantangan besar menghadang di depanku, dia bukan menghadang aku saja, dia sedang menghadang Allah yang hidup. Karena aku dimiliki oleh Allah yang hidup. Kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu bersama kita. Dan yang saya tahu saudara sekalian, dia punya janji, sekali-kali pun dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan. Jadi kalau dia punya janji, di Allah itu yang terkenal dengan perjanjiannya. Kalau dia janji, pasti dia akan genapi. Kalau dia janji tidak akan pernah meninggalkan hidup kita, maka selama-lamanya dia tidak akan tinggalkan kita. Maka jangan merasa sendiri menghadapi segala sesuatu dalam hidup. Tuhan bersama-sama dengan kita. Orang di luar sana boleh bilang, aku ngadepi apa-apa dewekan, terserah itu kamu. Kalau aku dimiliki oleh Allah yang hidup, yang tidak membiarkan aku sendirian kapanpun dan dimanapun. Ya, yang kedua, teguhkan hati kita bahwa kita adalah milik Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang ketiga saudara sekalian, dari kalimat yang Daud sampaikan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kalimat itu mempunyai pesan buat kita begini. Daud pada waktu itu sedang membawa kita kepada pengalaman bahwa dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa dalam pengalamannya dahulu, Tuhan itu sudah menolong dia
Tuhan itu menyertai dia menghadapi yang dia ceritakan di sini, cakar beruang dan cakar singa. Jadi dia sedang membawa kita melihat begini, kalau dulu Tuhan sertai kita, kalau dulu kita menghadapi pergumulan dan Tuhan menolong kita memberikan jalan keluar, kalau dulu kita punya sakit penyakit dan Tuhan menyembuhkan kita, kalau dulu kita menghadapi sebuah tantangan yang rasanya berat yang di luar kekuatan kita dan Tuhan menyertai kita. Yang Daud sampaikan begini, maka kali ini pun Tuhan pasti menyertai saya juga. Ini yang harus kita sampaikan, ini yang harus kita katakan buat diri kita. Kalau dulu Tuhan berhasil, kalau dulu Tuhan selalu menyertai kita, menolong kita melewati semua hal dalam kehidupan, maka kali ini pun, kalaupun ada tantangan besar di depan mata yang kayaknya di luar ukuran kemampuan kita, maka kita harus berkata begini, kali ini pun Tuhan akan menyertai saya. Ini yang harus kita katakan buat kehidupan kita. Kalau tahun 2020, walaupun orang bilang banyak air mata di tahun 2020, banyak kesusahan, tapi nyatanya kita semua sudah sampai dengan hari ini. Kita sudah menginjakan kaki di tahun yang baru. Itu artinya kalau kemarin Tuhan menyertai kita, maka percayalah tahun ini pun langkah-langkah kita pasti akan disertai oleh Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tetap sama. Dulu dia sama, sekarang dia sama, sampai nanti dia sama. Dulu dia menolong kita, sekarang pasti dia tolong kita, nanti pun dia akan selalu tolong kehidupan kita. Yang ketiga, yang keempat. Masih 15 lagi saudara sekalian. Baru 3 kan? 4, nah 15. Jadi kira-kira jam 8 apa jam 9 malam lah selesai. Jadi saudara sabar ya. Yang keempat, ayat yang ke-45. Ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, yang keempat, Daud itu menyebutkan satu persatu jenis senjata-senjata yang dipergunakan oleh Goliat pada waktu itu. Dia bilang, kamu datang dengan pedang, kamu datang dengan tombak, kamu datang dengan lembing. Ya, pedang itu senjata untuk jarak pendek, lalu tombak itu senjata jarak jauh, lembing itu senjata juga jarak yang lebih jauh lagi dari tombak. Ya, jadi yang berupaya Daud sampaikan begini, dia sadar bahwa yang ada di depan dia memang sebuah pergumulan yang mungkin cukup mengganggu kehidupan kita. Tetapi ini yang Daud sampaikan dalam ayat yang tadi kita baca. Daud bilang begini, kamu datang bawa senjata Goliat, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang kau tantang itu. Yang berupaya Daud sampaikan adalah begini, saya tahu bahwa saya itu nggak punya kekuatan. Saya tahu permasalahan saya punya potensi untuk menghancurkan saya, tantangan di depan saya punya potensi untuk melemahkan kehidupan saya, untuk menjatuhkan saya. Saya tahu itu. Tapi satu hal yang harus juga disadari, bahwa dalam menghadapi apapun yang di depan kita, kita punya Tuhan. Makanya Daud bilang begini, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang kau tantang itu. Aku mungkin gak punya kekuatan, tapi Tuhanku, dia sumber kekuatanku. Saudara boleh hadapi apapun dalam hidup, permasalahan apapun di depan kita mungkin buat kita, aduh ini bisa melemahkan kita. Gak apa-apa. Secara manusia kita tahu bahwa apa yang di depan kita mungkin akan menjatuhkan kita, berusaha melemahkan kita. Tapi satu hal yang harus kita tetap percaya, sama seperti apa yang Daud percaya dalam hidup, memang dia gak punya kekuatan, dia gak punya senjata, tapi dia datang dengan nama Tuhan. Kita gak punya kekuatan untuk hadapi apapun dalam hidup, percayalah. Ya, kita menghadapi sedikit pergumulan saja, kalau kita sendiri pasti lemah sekali. Tapi Daud ajarkan bagi kita begini, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang dia memang sumber kekuatan kita. Dia sumber pertolongan kita. Dia sumber segala-galanya buat hidup kita. Maka ketika kita menghadapi sesuatu, orang bilang kamu gak akan bisa ngadepin itu permasalahan terlalu besar buat kamu. Gak apa-apa, saya tahu secara manusia saya gak akan bisa ngadapi ini.
Secara manusia saya nggak akan bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya gumulkan sekarang. Tapi yang saya tahu, saya punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas untuk menolong kehidupan saya. Itu yang harus terus kita percaya dalam hidup. Ayat 46 sampai dengan ayat yang 47 di situ Daud bilang begini. Ayat 47 kita baca. Dan supaya segenap jemaah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara perhatikan kalimat yang Daud sampaikan. Dia tahu bahwa dirinya nggak punya kekuatan, tapi dia juga menyadari sebuah hal begini. Kalaupun kita punya kekuatan, kekuatan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita menghadapi apapun dalam hidup. Ayat tadi bilang begini, Tuhan menyelamatkan kita tuh bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Artinya ketika Tuhan mau menolong kita, pada saat kita merasa diri kita punya kekuatan, kekuatan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita untuk menghadapi tantangan kita dalam hidup. Ketakutan-ketakutan di depan mata kita tidak akan pernah bisa terselesaikan dengan kekuatan yang asalnya dari dalam diri kita sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan. Karena cuma Dia yang mampu menolong kita, menuntun kita, melewati lembah kekelaman sekalipun. Allah itu yang sanggup membawa kita keluar menghadapi apapun dalam kehidupan. Yang terakhir saudara sekalian, yang kelima. Yang kelima ayat yang ke-48. Ayat yang 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Yang kelima, saudara sekalian, yang terakhir yang Daud beritahu kepada kita begini. Ketika kita menghadapi sesuatu dalam hidup, kita menghadapi sebuah keadaan yang membawa kita dalam ketakutan, jangan lari, jangan pergi lari, jangan menghindari permasalahan, jangan menghindari pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan lari, jangan sembunyi. Tapi yang Daud kasih tahu kepada kita begini, dia berlari menghadapinya. Jadi menghadapi apapun dalam hidup, kita tahu kita nggak punya kekuatan, kita sadar kekuatan kita datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, dengan dasar itulah maka kita dengan berani maju menghadapi kehidupan ini. Jangan gentar, jangan takut, karena Tuhan menyertai hidup kita. Ya, jadi saudara sekalian, apa yang Daud lakukan adalah sebuah tindakan yang bukan hanya pokoknya kan Tuhan menolong. Kalau Tuhan menolong ya sudah, saya diam aja. Saya diam aja, nggak perlu melakukan apapun. Saya sembunyi saja, saya nggak perlu menghadapi apapun. Bukan seperti itu yang Daud perlihatkan. Dia memperlihatkan bahwa ketika dia sadar bahwa Tuhan pasti menyertai dia, yang dia lakukan adalah dia maju menghadapi barisan orang Filistin. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Iman itu bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan menolong pada saat kita sedang diam saja secara pasif. Iman itu adalah Dia pasti menolong kita ketika kita bergerak maju menghadapi kehidupan. Itu iman yang benar. Iman itu bukan sekedar percaya, selesai, nanti urusannya terserah. Iman itu bukan terserah. Ketika kita bertindak dengan penuh percaya bahwa tindakan-tindakan kita itu disertai oleh Tuhan yang penuh kuasa, itu iman kita bekerja di situ. Jadi saudara sekalian, apa yang kita lihat, apa yang kita ambil dari Daud ini, bahwa ketika kita menghadapi apapun dalam hidup yang membawa kita kepada kegentaran, ketakutan, maka dari sikap yang Daud percontohkan bagi kita, firman Tuhan memberitahu kepada kita supaya kita jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk menghadapi apapun. Walaupun tahun ini mungkin kita nggak punya gambaran ke depan bakal seperti apa, kita nggak tahu kondisi ke depan ini akan jadi berubah makin baik atau sebaliknya kondisi makin buruk, kita nggak pernah tahu. Tapi jangan biarkan kondisi yang tidak menentu ini membawa kita kepada ketakutan-ketakutan. Ketakutan datang boleh, karena kita manusia, kedagingan kita paling gampang disentuh oleh yang namanya ketakutan. Tapi jangan biarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan. Bangkit,
dan lakukan seperti apa yang Daud lakukan. Percaya kepada Tuhan. Tahu bahwa kita nggak punya kekuatan untuk menghadapi, tapi kita juga tahu dan percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita, pasti menolong dan senantiasa menyertai kita, dan sekali-kali pun tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, dan kita akan masuk ke dalam persekutuan dengan